Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian pengantar ekonomi mikro atau mikroekonomi yang mempelajari teori ekonomi. Hari ini kita bahas pasar monopoli. Lanjutan dari sebelumnya, pasar persaingan sempurna masih bersama saya, Yerohmana, dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, setelah Anda mempelajari chapter ini, Anda diharapkan yang pertama mampu menyebutkan karakteristik monopoli dan mendiskusikan beberapa hambatan masuk terkait dengan monopoli. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana monopoli menetapkan keuntungannya untuk memaksimalkan output dan harga. Yang ketiga, mendiskusikan dampak ekonomi dari monopoli. Keempat, menjelaskan bagaimana atau mengapa perusahaan monopoli mungkin lebih suka mengenakan harga yang berbeda di pasar yang berbeda atau pelaksanaan diferensiasi harga, diskriminasi harga. Yang kelima, identifikasi perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Apa sih monopoli? Mono itu kan satu, gitu kan? Mono itu satu. Poli itu kekuasaan. Kekuasaan. Jadi pasar yang dimiliki oleh satu. Makanya boleh dikatakan monopoli adalah struktur pasar di mana terdapat satu pemasok produk gitu. Jadi dalam pasar hanya satu perusahaan, satu pengusaha. Nah, perusahaan monopoli atau monopolis adalah satu pemasok produk yang tidak memiliki substitusi dekat, no close substitution, atau boleh juga disebut barangnya itu unik gitu. Unik gitu karena susah mencari barang pengganti. Nah, penjelasannya bahwa perusahaan monopoli itu mungkin besar atau kecil, tapi berapapun ukurnya ia harus menjadi satu-satunya pemasok. Itu karakteristik monopoli. Kemudian perusahaan monopoli harus menjual produk yang tidak ada penggantinya atau tadi unik. Yang ketiga, ini berarti kurva permintaan untuk barang dan jasa perusahaan monopoli sangat tidak elastis. Walaupun tidak benar-benar tidak elastis atau inelastisnya sangat gitu elastis, tapi tidak sampai tinggi banget gitu. Kenapa? Sebab kalau terlalu tinggi konsumen pun tidak mampu membelinya dan tidak akan dibeli kan gitu. Jadi tetap elastis, cuman lebih inelastis gitu. Inelastis. Nah, Anda membeli produk dari perusahaan monopoli setiap hari, mungkin tanpa kita sadari sebenarnya. DPE dan pemerintah menyediakan layanan listrik, PLN, itu adalah perusahaan monopoli. Di Indonesia, mata uang yang kita gunakan itu diterbitkan dan jumlahnya dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentralnya. Adalah ilegal bagi organisasi atau individu selain bank sentral kalau sampai menerbitkan uang gitu ya. Nah, bagaimana monopoli di-create gitu. Nah, ada barrier to entry masuk ke pasar monopoli itu. Jadi, apapun yang menghalangi kemampuan perusahaan untuk memulai bisnis baru dalam industri, di mana perusahaan yang ada memperoleh keuntungan ekonomi yang positif. Nah, ada 3 hambatan atau barrier to entry ini. Silakan saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah hambatan alami. Nah, hambatan alami itu ini terkait dengan economies of scale, skala ekonomis. Yang kedua adalah tindakan dari perusahaan itu sendiri yang menciptakan hambatan untuk masuk. Gitu. Yang ketiga adalah dari pemerintah, dibuat sengaja oleh pemerintah. Nah, kita jelaskan satu-satu. Sekarang economies of scale. Skala ekonomis bisa menjadi penghalang untuk masuk. Misal, jika ada skala ekonomis dalam pembangkitan listrik, maka semakin besar pembangkit listrik, maka semakin rendah biaya per kilowatt hours listrik yang dihasilkan. Jadi sebuah pembangkit listrik
yang besar dapat menghasilkan setiap unit listrik yang jauh lebih murah dari beberapa pembangkit listrik yang kecil. Nah, jadi economies of scale itu artinya jika output dimeningkatkan, maka average cost-nya, rata-rata B-nya akan turun. Nah, kalau rata-ratanya turun, maka dia mampu menjual dengan harga yang lebih murah. Akibatnya permintaannya akan tinggi. Gitu. Nah, itu berarti monopoli yang alami, gitu, natural. Gitu. Dalam hal ini, ukuran akan menjadi penghalang untuk masuk. Karena untuk memasuki pasar dan bersaing dengan utilitas publik skala besar yang ada, perusahaan harus cukup besar. Gitu. Sehingga mampu menyaingi penjualan perusahaan yang memonopoli tadi. Gitu. Jadi agak susah. Gitu. Bagaimana kalau perusahaan kecil masuk ke skala besar, agak susah karena perusahaan besar punya skala ekonomis gitu. Jadi ini berbicara tentang efisiensi. Jadi siapa yang punya efisiensi tinggi, maka dia bisa memonopoli secara alami. Yang kedua adalah tindakan dari perusahaan. Action by firm. Nah, dilarang masuk ketika satu perusahaan memiliki sumber daya yang penting, gitu, necessary. Nah, penemuan, invention, discovery adalah sumber daya penting. Jadi sumber penting itu artinya terkait dengan penemuan. Nah, setidaknya sampai orang lain mengembangkan pengganti yang lebih bagus, gitu, lebih dekat. Contoh, Microsoft itu memiliki sumber daya penting, kenal sebagai Windows-nya. Nah, dia akan memonopoli sedunia, gitu. Susah menyaingi mereka. Apple memperkenalkan iPod dan iPhone. Yang ketiga itu dari pemerintah, government. Hambatan sering juga dibuat oleh pemerintah. Hal ini misalkan menggunakan undang-undang hak paten, gitu, hak cipta, sehingga dia memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk memproduksi produk tertentu yang memang telah diizinkan secara normatif. Gitu. Selama jangka waktu tertentu. Misalkan, pemerintah melakukan izin siaran untuk radio, televisi, atau memberikan hak pendaratan kepada maskapai penerbangan di bandara tertentu. Itu kan hanya monopoli. Atau pemerintah kota membatasi jumlah perusahaan taksi yang dapat beroperasi, jumlah perusahaan televisi kabel yang memberikan layanan, bahkan pemerintah provinsi dan daerah, kabupaten kota pun bisa mengeluarkan perda, yaitu izin misalkan minuman keras, izin kontraktor, izin bisnis, dan lain-lainnya. Itulah beberapa contoh dari monopoli yang bisa dibuat oleh pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia, gitu, dalam hal ini. Nah, tipe-tipe monopolis. Kata monopoli seringkali berkaitan dengan istilah lain, seperti ada monopoli alami atau natural monopoli, ada monopoli lokal, ada monopoli yang diatur, regulated monopoli, ada kekuasaan monopoli, monopoli power, dan memonopoli, monopoli zatial. Oke, yang pertama ada monopoli alami, berarti perusahaan yang telah menjadi monopoli karena adanya skala ekonomis dan kondisi permintaan. Nah, ini alami, gitu. Jadi ini berbicara tentang cost yang menurun, kalau ini karena permintaan yang meningkat. Jadi benar-benar karena sistem pasar kalau ini. Natural makanya. Kata sifat natural menunjukkan bahwa monopoli muncul dari kondisi biaya dan permintaan, bukan dari tindakan pemerintah. Karena undang-undang tadi. Nah, jika biaya menurun karena kuantitas yang diproduksi meningkat, hanya produsen yang sangat besar yang dapat bertahan dalam bisnis seperti itu. Nah, biaya mereka yang lebih rendah akan memungkinkan mereka untuk memaksa produsen yang lebih kecil, di mana yang memiliki biaya lebih tinggi itu keluar dari bisnis tersebut. Gitu ya, memaksa secara alami keluar, karena nggak mungkin bertahan biasanya yang biayanya lebih besar gitu.
kalah dengan biaya yang lebih kecil. Nah, yang biaya kecil itu biasanya dimiliki oleh perusahaan yang besar. Nah, biaya yang lebih besar biasanya dimiliki oleh perusahaan yang masih kecil gitu. Nah, produsen besar dapat menurunkan harga produsen yang lebih kecil seperti digambarkan pada gambar satu berikut. Nah, ini. Lihat, sebuah perusahaan besar yang memproduksi di sepanjang ATC2 di sini, AC2 berarti di sini. Dapat menghasilkan output yang jauh lebih murah per unitnya daripada perusahaan kecil yang beroperasi di ATC1. Nah, jadi kalau perusahaan besar, ini perusahaan besar, firm yang besar, ini firm yang kecil. Nah, pembesar bisa menjual lebih murah dibanding perusahaan kecil gitu. Karena dia punya skala ekonomis tadi, skala ekonomis. Jadi ketika output naikkan, average cost-nya akan lebih turun sehingga P-nya lebih murah. Gitu. Nah, perusahaan besar dapat menekan harga di bawah titik minimum kurang biaya total perusahaan kecil, namun tetap memperoleh keuntungan. Gitu. Jadi dengan harga yang lebih murah, kuantitas lebih banyak gitu. Dan nanti si ini akan kalah gitu karena konsumen akan memilih di P1. Nah, setiap harga antara P1 dan P2 akan memberikan keuntungan bagi perusahaan besar dan kerugian bagi perusahaan kecil. Jadi perusahaan kecil kan mampunya dia operasinya kan di P2, kurang dari P2 itu merugikan. Nah, ini akan diambil oleh perusahaan besar. Gitu. Oke. Nah, Anda lihat ini, ada gambar bahwa kebanyakan monopoli terjadi karena pemerintah memberi bisnis bahwa ia dapat menjalankan operasi eksklusif tanpa khawatir masuknya atau adanya persaingan. Di sebagian besar dunia, monopoli minyak dimiliki oleh pemerintah. Misalnya, di foto ini kita melihat ruang kendali operasi di perusahaan minyak nasional Aramco Saudi di Ras Tanura, Daman, Arab Saudi. Ini kan Aramco, itu kan perusahaan monopoli besar. Kan. Perusahaan minyak nasional Aramco Saudi adalah produsen minyak monopoli yang dikelola oleh negara Arab Saudi. Gitu. Jadi standar dunia juga kan Aramco. Berikutnya adalah monopoli alami. Itu kita lanjutkan penjelasan monopoli alami atau natura monopoli. Perusahaan listrik sering dianggap monopoli alami karena ada skala ekonomi yang besar dalam pembangkitan listrik. Satu pembangkit listrik besar dapat menghasilkan listrik dengan biaya lebih rendah per kilowatt jam daripada beberapa pembangkit listrik yang kecil-kecil. Gitu kan. Namun, transmisi listrik berbeda. Ada skala tidak ekonomis dalam transmisi listrik. Semakin jauh listrik harus dialirkan, semakin tinggi biaya per kilowatt hour. Bersama-sama pembangkitan dan transmisi menyiratkan MES, yaitu minimum efficient scale atau skala efisien minimum yang cukup besar untuk monopoli lokal tetapi tidak untuk monopoli nasional atau internasional. Jadi efisiensi memang dimiliki oleh yang skala besar. Nah, berikutnya adalah monopoli lokal atau lokal monopoli, yaitu monopoli yang ada di wilayah geografis terbatas. Jadi, monopoli lokal adalah perusahaan yang memiliki monopoli di dalam wilayah geografis tertentu. Nah, artinya, misalkan perusahaan listrik mungkin merupakan satu-satunya pemasok listrik di kota atau daerah setempat. Perusahaan taksi mungkin memonopoli layanan ke bandara atau di dalam kota. Itu kan ada monopoli, berarti monopoli lokal kan. Perusahaan taksi bandara kan hanya dioperasi di sekitar bandara, masuk dan keluar bandara. Perusahaan TV kabel mungkin memiliki monopoli dalam kota saja. Perusahaan maskapai penerbangan mungkin memiliki monopoli atas beberapa rute saja. Jadi itu kan monopoli lokal. Kemudian ada monopoli yang diatur, regulated monopoly, yaitu perusahaan monopoli yang perilakunya dipantau dan ditentukan oleh entitas pemerintah. Jadi monopoli yang diatur adalah monopoli yang harga dan tingkat produksinya dikendalikan oleh pemerintah.
Perusahaan utilitas listrik, perusahaan telepon, perusahaan TV kabel, dan perusahaan air adalah perusahaan yang diatur oleh pemerintah. Jadi termasuk berarti monopoli yang diatur. Nah, perusahaan negara atau komisi utilitas yang menaikkan tarif mereka menentukan biaya yang akan diizinkan dalam produksi lain mereka dan membatasi masuknya perusahaan lain. Itu yang diatur. Kita berbicara berikutnya adalah monopoli power atau kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli adalah kemampuan untuk menetapkan harga. Nah, kekuatan monopoli adalah kekuatan pasar atau market power, kemampuan untuk menetapkan harga daripada hanya menjadi pengambil harga. Nah, kekuatan pasar ada setiap kali permintaan yang dihadapi produsen miring ke bawah, gitu. Jadi slope-nya ke bawah. Jadi seperti kurva permintaan biasa. Jadi Jadi seperti permintaan biasa, jadi beda dengan pasar sempurna. Jadi kurvanya miring ke bawah. Nah, ini seperti itu. Semua perusahaan kecuali yang beroperasi di pasar sempurna memiliki kekuatan monopoli. Perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli adalah pembuat harga atau price maker. Kalau di pasar sempurna kan price takers, penerima. Nah, perusahaan ini harus menentukan harga kalau mau menjual lebih banyak, gitu. Jadi kalau misalkan ini di P1, maka yang minta adalah Q1. Jadi kalau di monopoli juga teman-teman, kalau ingin permintaannya meningkat misalkan ke Q2, maka dia harus menurunkan harganya ke P2 gitu. Jadi tetap walaupun monopoli akan ditinggalkan atau tidak diminati kalau harganya terlalu tinggi. Jadi untuk meningkatkan permintaan, maka dia harus menurunkan harga gitu. Dengan memaksimumkan sampai diperoleh tetap ketentuannya adalah MR sama dengan MC gitu. Jadi price maker adalah perusahaan yang menentukan harga produk yang dijualnya. Ini berarti berkaitan dengan monopoli power. Berikutnya ada kata monopolisasi. Monopolisasi gitu. Adalah upaya perusahaan untuk mendominasi pasar atau menjadi monopoli. Nah, monopolisasi mengacu pada upaya perusahaan untuk mengambil alih pasar, yaitu ingin menjadi satu-satunya pemasok. Nah, tentu undang-undang melarang kalau berbicara monopolisasi, tapi tidak melarang monopoli. Beda ya. Jadi ini mah ada upaya untuk mengambil alih pasar dan ia ingin satu-satunya. Nah, berarti kan ada semacam ada pemaksaan kan gitu. Ada upaya jahat lah gitu ya. Kalau monopolisasi, kalau monopoli tidak gitu ya. Oke, berikutnya kita bahas kurva permintaan perusahaan di pasar monopoli. Di pasar manapun, kurva permintaan pasar atau market demand curve adalah garis miring ke bawah karena berlakunya hukum permintaan. Meskipun kurva permintaan pemasaran miring ke bawah, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan, nah beda ya, bedakan ini perusahaan, nah ini berbicara tentang permintaan pasar. Dalam persaingan sempurna adalah garisnya horizontal, itu bukan di monopoli. Gitu. Nah, karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya produsen, maka ia adalah industrinya. Sehingga kurva permintaannya adalah kurva permintaan pasar dan itu miring ke bawah. Marginal revenue. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli adalah kurva permintaan pasar gitu. Jadi karena satu-satunya, jadi kalau permintaan perusahaan karena
hanya satu-satunya, maka otomatis dia sebenarnya kurva permintaan pasar. Beda dengan pasar-pasar yang lain. Perubahan pendapatan adalah selisih antara peningkatan pendapatan karena peningkatan kuantitas yang terjual. Nah, inilah perbedaan mendasar antara perusahaan monopoli dan persaingan sempurna. Gitu. Untuk pasar persaingan sempurna, harga dan pendapatan adalah sama, gitu kan? Jadi di pasar sempurna itu kan berlaku di pasar persaingan sempurna bahwa P itu akan sama dengan AR dan akan sama dengan MR dan merupakan kurva permintaan. Kalau di pasar sempurna, gitu. Nah, tapi di pasar monopoli tidak. Bahwa pendapatan marginal MR itu lebih kecil daripada P, gitu. Di pasar monopoli. Gitu. Jadi MR-nya itu, jadi di pasar monopoli itu berlaku bahwa P itu sama dengan AR, sama dengan B, tapi tidak sama dengan MR. Nah, MR itu lebih kecil daripada mereka ini. Kita jelaskan nanti. Selanjutnya, selama pelanggan mengetahui tentang harga yang dibayarkan oleh pelanggan lain dan selama perusahaan tidak dapat dengan mudah membedakan antara pelanggan, perusahaan monopoli tidak dapat menentukan harga yang berbeda untuk setiap unit tambahannya karena ada yang sudah tahu sama tahu gitu. Nah, semua unit dijual dengan harga yang sama. Dan untuk menjual unit tambahan, perusahaan monopoli harus menurunkan harga pada semua unit. Akibatnya, tambahan pendapatan dan harga adalah tidak sama. Makanya tadi MR-nya beda. Gitu. MR-nya lebih kecil daripada P. Nah, ini coba. Misalkan Q1 harganya 170, totalnya adalah 170, marginalnya jadi 170 juga. Ketika kuantitas yang kedua dengan harga yang menurun 160, maka total revenue-nya adalah 330 dan ML-nya adalah 165. Jadi ML itu kan delta TR, kan ini dikurangi ini 160 dibagi ini 2-1, ya hasilnya adalah 160. Dengan cara yang sama, ketika Q-nya ini, harganya ini, maka totalnya adalah 480. 480, MR-nya adalah, MR itu kan, MR itu sama dengan delta TR, delta Q. Sama dengan TR kedua, misalkan TR 1 per Q kedua min Q ke 1. Jadi TR keduanya kan yang ini dikurangi ini hasilnya 150 dibagi 3 min 2. Jadi sama dengan di 480 min 330 per 3 min 1 sama dengan 3 min 2 sama dengan 150 per 1 sama dengan 150. Jadi dapatlah 150. Dengan cara yang sama, maka ini dapat. Dengan cara yang sama, ini dapat. Kebetulan ininya 1 soalnya pembaginya. Ya. Oke. Nah, di sini tidak berlaku bahwa P itu sama dengan MR. Kalau di pasar sempurna kan berlaku. Kalau ini tidak. Ini lebih kecil. Gitu. Lebih kecil. Ini kan lebih kecil dibanding yang ini. Oke. Nah, perubahan pendapatan adalah selisih antara peningkatan pendapatan karena peningkatan kuantitas yang terjual, area kuning yang ini nih, gitu. Peningkatan karena peningkatan kuantitas. Ini kuantitas kan naik dari 7 ke 8, berarti ini adalah peningkatan pendapatan karena kuantitas yang terjualnya meningkat. Dan penurunan pendapatan karena harga yang lebih rendah, area biru yang ini. Nah, ini kan turun harganya. Maka ini adalah penurunan pendapatan karena harga yang lebih rendah. Gitu.
Nah, ketika harga suatu produk diturunkan, jumlah yang diminta meningkat. Tetapi karena harga berkurang pada semua jumlah yang terjual, tidak hanya pada unit terakhir yang terjual, pendapatan marginal turun lebih cepat daripada harga. Oke, nanti kita coba jelaskan. Nah ini. Ingat, dalam bab elastisitas, permintaan dan penawaran, dan maksimalisasi keuntungan atau profit maximization, bahwa setiap kali marginal lebih besar daripada rata-rata, karena rata-ratanya naik. Dan setiap kali marginal kurang dari rata-rata, rata-rata turun. Nah, pendapatan rata-rata dihitung dengan membagi pendapatan total dengan jumlah unit output yang terjual. Lihat, pada harga 150 per unit, pendapatan rata-rata adalah AR, berarti kan AR itu kan TR per Q. Jadi kan TR-nya adalah 750 dan Q-nya adalah 5. Berarti AR-nya adalah 150. Pada harga 145, pada saat harga 145, pendapatan rata-ratanya AR adalah hasil bagi 870 dibagi 6. Hasilnya adalah 145. Nah, artinya pendapatan rata-rata AR sama dengan harga. AR sama dengan harga. Jadi kalau ini berarti berlaku bahwa AR itu sama dengan P. Dan sebenarnya kurva pendapatan rata-rata AR adalah kurva permintaan. Jadi betul tadi bahwa di monopoli berlaku bahwa AR itu sama dengan P dan merupakan kurva permintaan, tetapi tidak sama dengan MR karena MR mah lebih kecil dibanding P. Ketika P 170 ini 170, tapi ketika ininya P 165 ini 160, ketika ini 160 ini 150. Jadi tidak sama kalau di pasar monopoli. Kalau di pasar sempurna sama. Gitu. Karena hukum permintaan di mana kuantitas yang diminta naik saat harga turun, maka average cost-nya, average revenue-nya selalu turun saat output naik. Makanya kurva permintaan miring ke bawah. Karena AR turun saat output meningkat, pendapatan marginal harus selalu lebih kecil dari pendapatan rata-rata AR. Untuk perusahaan monopoli atau perusahaan apapun yang menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, slope-nya negatif, pendapatan marginal selalu menurun seiring dengan peningkatan output, dan kurva pendapatan marginal selalu berada di bawah kurva permintaan. Juga ingat, di bab sebelumnya saya jelaskan bahwa kurva pendapatan marginal MR positif itu di daerah elastis. 0 pada tingkat output di mana kurvanya elastis uniter, dan negatif kalau di bagian inelastis seperti diilustrasikan pada gambar 3 berikut. Nah, jadi kurva MR itu adalah lebih kecil dibanding kurva permintaan. Gitu. Bahkan ini adalah setengahnya dari mereka. Jadi teman-teman lihat aja bukunya dari sini nih. Kan diketahui P itu sama dengan A min B Q. Sedangkan TR adalah P kali Q. Nah, dengan P-nya yang ini berarti menjadi P kali Q kan. Jadi kalau P kali Q, maka TR itu sama dengan P-nya itu kan A min B Q dikali Q. Maka TR-nya adalah A Q min B Q kuadrat. Seperti ini nih. Nah, kalau seperti ini, maka MR-nya adalah, kalau diturunkan berarti kan A min 2 B Q. Berarti MR itu setengah dari mereka. Jadi teman-teman, MR itu setengahnya. Jadi kalau ini saya bagi rata, ini setengahnya. Dari D. Dan D di pasar monopoli itu sama dengan AR. Dan sama dengan P. Jadi, saya ulangi, MR itu setengah dari D ini, kurvanya itu. Nah, lihat. Yang tadi, yang ini,
MR yang daerah positif itu elastis. Kemudian daerah positif ya. Nah ini. Jadi yang daerah positif berarti dari sini sampai ke sana ini berarti daerah elastis. Kemudian pada saat MR-nya menyentuh 0 maka dia uniter, dan daerah negatif dari sini ke sini berarti itu daerah inelastis. Nah, total revenue-nya mula-mula di 0, kemudian naik, 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 kemudian setelah maksimum dia turun, turun. Oke. Berikutnya kita lanjutkan tentang profit maximization. Memaksimumkan profit. Problematikanya adalah mengapa seseorang ingin memonopoli suatu bisnis atau aktivitas. Kita tahu bahwa tujuan perusahaan monopoli adalah memaksimalkan keuntungan, di mana perusahaan monopoli membeli untuk berproduksi dan berapa harga yang ingin ditetapkan. Nah, ingat, maksimalisasi laba bahwa sebuah perusahaan yang memaksimumkan keuntungan produksi pada titik di mana si MR-nya itu sama dengan MC. Jadi tetap syarat profit maximization adalah berlaku bahwa si MR-nya harus sama dengan MC. Nah, berapa harga yang harus dibebankan? Berikut ini schedule pendapatan dan biaya produsen satu produk, misalkan iPhone. Gitu. Ini produksi, outputnya, harganya, total revenue-nya, total revenue dan hasil kali dari P dikali Q. P kali Q ini. Ini Q-nya, ini P-nya. Kalikan saja, maka hasilnya ini pasti. Dan seterusnya. Total cost-nya berarti total biayanya, total profit berarti TR min TC. TR dikurangi TC. Ini dikurangi, kurangi, hasilnya ini. Oke. Marginal revenue berarti delta TR per delta Q. Atau marginal cost berarti delta TC per delta Q. Average cost berarti kan TC per Q. Oke, silakan teman-teman dipelajari. Ini data-datanya, nanti boleh disalin juga. Nah, kuantitas output yang akan dihasilkan adalah kuantitas yang sesuai dengan titik di mana MR sama dengan MC. Seberapa tinggi harga yang akan ditanggung pasar pada jumlah itu? Pasar bersedia dan mampu membeli kuantitas yang diberikan oleh MR sama dengan MC pada harga yang sesuai pada kurva permintaan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4A nanti kita lihat, harga ditemukan dengan menggambar garis vertikal dari titik di mana MR sama dengan MC naik ke kurva permintaan dan kemudian memperpanjang garis horizontal ke sumbu vertikal. Harga itu adalah P sama dengan 135 ketika outputnya adalah 8. Nah, kita lihat kalau di tabel di sini sebenarnya. MR-nya sama dengan MC di sini. Nah, saya pakai. Oke. Nah, ini. Ini MR-nya $100, MC-nya $100. Nah, karena sama dengan berarti output yang memaksimumkan adalah saat 8 dengan harga jualnya adalah ini. Gitu. Ya kan? Dengan total profit sebesar ini 380. Coba kita lihat secara kurva. Nah, ini. Jadi tetap syarat laba maksimum, syarat laba maksimum adalah MR ketemu dengan MC tetap. Coba lihat, ini MC, ini MR. Titik temunya di sini berarti kan. Oke. Tarik garis ke atas ketika menyentuh titik di kurva D, misalkan kita kasih poin A, misalkan. Maka kita tarik garis ke kiri lurus, maka ini adalah P-nya teman-teman.
ini price-nya. Sebesar berapa? Ya tadi yang ini, $135. Jadi di sini ditulisnya 135 $135. Nah, di sini. Kemudian kembali dari sini tarik garis ke bawah menyentuh si kurva ATC atau AC di sini, misalkan di titik B. Tarik garis ke samping ke kiri, maka sampai ke sini, maka ini adalah average cost-nya atau cost sendiri, atau boleh C saja. Sebesar berapa? Kita lihat ke sini. Nah, ini average cost-nya sebesar 88. Jadi kita tulis di sini 88. Oke, di antara rentang 7 sampai 80. Jadi sebesar 88. Kecil kalau ditulis di sini ya. Di sini 88. Tarik garis ke bawah sampai menyentuh key, maka ini adalah output yang memaksimumkannya, itu saat di 8. Yang ini. Nah, ini 8. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Jadi, keuntungannya ya ini yang warna kuning itu. Warna kuning. Warna kuning. Kalau saya kasih ini, misalkan ini titik C di sini, ini titik D. Jadi keuntungan profit adalah kotak dari A, B, C, D. Gitu. Kotak A, B, C, D. Oke? Oke. Laba per unitnya, laba per unit itu sama dengan P min AC. Yang ini. P-nya kan adalah tadi berapa? 135. AC-nya adalah 88. Nah, ini berarti adalah laba per unitnya. Kalau laba total berarti tinggal dikalikan saja. Laba total yang seluas ABC itu adalah hasil kali laba per unit dikali Q optimal, Q bintang. Laba per unit tadi P min AC dikali Q bintang, maka dapatlah laba per unit. Laba Q bintangnya yang sudah ada, yaitu 8 yang ini. Nah, ini 8. Jadi kalikan saja dengan laba per unit, maka pasti dapat laba totalnya. Oke, kita lanjutkan. Seperti perusahaan persaingan sempurna, perusahaan monopoli akan menghentikan operasi dalam jangka pendek jika harganya tidak melebihi biaya variabel rata-rata (AVC) pada kuantitas yang diproduksi perusahaan. Dan seperti perusahaan persaingan sempurna, perusahaan monopoli akan tutup secara permanen jika pendapatan tidak mungkin sama atau melebihi semua biaya dalam jangka panjang, kecuali pemerintah mensubsidi perusahaan, seperti yang terjadi pada layanan pos di Indonesia atau di Amerika juga. PT Pos Indonesia itu kan disubsidi, kalau tidak bisa bangkrut. Sebaliknya, bagaimanapun jika perusahaan monopoli memperoleh keuntungan, hambatan masuk akan membuat perusahaan lain keluar dari industri. Akibatnya, perusahaan monopoli dapat memperoleh keuntungan di atas normal dalam jangka panjang. Jadi lihat yang ini, jadi tidak mesti bahwa pasti perusahaan monopoli itu untung terus-terusan. Tidak. Bisa saja dia dapat rugi kalau average cost-nya di atas P. Gitu. Lihat. Kembali sama, tetap syaratnya adalah MR sama dengan MC. Lihat teman-teman, MR sama dengan MC. Ini MC, ini MR. Titik temu kan di sini. Tarik garis ke bawah berarti dapat Q bintangnya. Tarik garis ke atas lagi menyentuh kurva D yang merah, maka muncul P ini. Tarik lagi ke atas di semi, misalkan di titik C atau di titik A yang menyentuh ATC, maka tarik ke pinggirnya, maka ini adalah C-nya. Nah, kalau C lebih besar daripada P, tentu ini daerah rugi. Jadi perusahaan monopoli juga bisa rugi, bisa loss kalau tidak efisien. Oke, nah ini kita gabungkan data profit maximization perusahaan tertentu, misalkan iPod ini posisi labanya seperti ini kalau rugi, gitu ya. Jadi kalau laba itu ketika tetap syaratnya MR
sama dengan MC, kemudian P-nya lebih besar daripada AC gitu. Atau ATC. Nah, kalau rugi itu syaratnya adalah sama ketika MR sama dengan MC dan P-nya lebih kecil daripada AC. Nah, ini kalau rugi. Sama lah seperti pasar sempurna yang sudah kita jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang supply and the monopoly firm. Untuk perusahaan dalam persaingan sempurna, kurva penawaran adalah bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva biaya rata-rata. Ingat kan bahwa di pasar sempurna itu berlaku bahwa si MC itu sama dengan S. Ya, ketika si MC-nya itu sama dengan AC. Gitu. Titik positif. Gitu. Oke, dan kurva penawaran pasar adalah jumlah, gitu, jumlah dari semua kurva penawaran perusahaan individu. Nah, kurva penawaran untuk perusahaan yang menjual di salah satu struktur pasar lainnya tidak mudah diperoleh, dan oleh karena itu, begitu pula kurva penawaran pasar juga tidak mudah diperoleh. Alasannya bahwa perusahaan yang menjual dalam struktur pasar selain pasar persaingan sempurna, mereka adalah pembuat harga atau price makers daripada pasar sempurna yang sebagai price takers. Ini berarti bahwa eksperimen hipotesis untuk memvariasikan harga suatu produk dan melihat bagaimana perusahaan yang menjual produk tersebut bereaksi itu agak susah. Dalam kasus perusahaan monopoli, perusahaan memasok jumlah yang ditentukan dengan menetapkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Nah, ini MC berarti bukan MR ya. MC. Tetapi juga menetapkan harga untuk mengikuti kuantitas ini. Memvariasikan harga tidak akan mengubah aturan keputusan karena perusahaan akan memilih untuk berproduksi pada tingkat output yang memaksimalkan keuntungan dan menetapkan harga yang sesuai. Oleh karena itu, hanya ada satu kuantitas dan satu harga di perusahaan monopoli yang beroperasi. Selain itu, karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di pasar, kurva penawaran juga merupakan kurva penawaran pasar. Jadi kurva penawaran perusahaan ya karena hanya satu-satunya, maka otomatis dia adalah sebagai kurva penawaran pasar. Komplikasi pembuat harga, price maker tidak mengubah aturan penawaran bahwa sebuah perusahaan akan memproduksi dan menawarkan untuk dijual dalam jumlah yang menyamakan pendapatan marginal dengan biaya marginal. Jadi ini tetap saja tidak bisa diganggu gugat. Jadi terlepas dari perusahaan jenis apapun, bahwa sebuah perusahaan akan menawarkan jika berlaku MR-nya sama dengan MC. Nah, ini mitos-mitos monopoli. Ada beberapa mitos tentang monopoli yang sering kadang kita renungkan atau kita jumpai. Oke, mitos yang pertama, bahwa perusahaan monopoli dapat menentukan harga berapapun yang diinginkannya dan akan meraup keuntungan yang tidak pantas dengan terus menaikkan harga. Ya kan? Ya, kadang kita berpikir seperti itu. Wong dia hanya satu-satunya produsen, barangnya tidak ada pengganti lagi, ya berarti kan dia mampu menekan harga terserah dia dan untungnya pun luar biasa. Kan gitu, mitosnya kan gitu kan. Nah, kita tahu bahwa perusahaan monopoli memaksimalkan keuntungan tetap dengan memproduksi dengan menyamakan MR sama dengan MC. Artinya perusahaan monopoli dapat memberikan harga dan menjual hanya jumlah yang diberikan oleh kurva permintaan. Ini terkait dengan elastisitas. Jadi tetap walaupun dia bisa menetapkan harga, tetapi tetap ini kaitannya dengan permintaan, kaitannya dengan elastisitas gitu. Kalau tidak diminta kan siapa yang mau, walaupun dia punya kekuasaan gitu. Tapi kalau tidak mampu konsumen ya tidak bisa dibeli juga.
Artinya, jika kupon permintaan sangat inelastis seperti kasus obat, misalkan obat atau farmasi penyelamat jiwa, maka harga yang dikenakan perusahaan monopoli bisa saja tinggi memang. Sebaliknya, jika permintaan itu elastis atau peka terhadap perubahan harga, maka perusahaan monopoli tidak akan dapat menjual barangnya jika ia menetapkan harga yang terlalu tinggi. Misalkan selangit, nggak bisa. Karena dia kalau elastis, kecuali yang inelastis seperti perobatan atau farmasi. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, perusahaan monopoli tidak peka terhadap pelanggan. Mitosnya seperti itu. Karena dia merasa satu-satunya kan. Apakah betul? Nah, perusahaan monopoli dapat bertahan dalam bisnis hanya jika ia memperoleh setidaknya keuntungan normal. Kecuali jika entitas pemerintah mensubsidi perusahaan monopoli yang merugi. Ya. Kayak tadi PT Pos Giro gitu. PT Pos Indonesia. Nah, mengabaikan pelanggan di mana misalkan memproduksi barang yang tidak akan dibeli oleh siapapun, atau menetapkan harga yang menurut semua pelanggan selangit, atau memberikan layanan atau produk yang buruk yang tidak diinginkan pelanggan, maka tidak akan memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam bisnis tersebut. Jadi mitos ini tidak berlaku. Jadi tetap monopoli juga peka terhadap pelanggan. Kalau tidak, ya ditinggalkan atau tidak akan bertahan perusahaan tersebut. Mitos yang ketiga adalah perusahaan monopoli tidak dapat merugi. Apa betul perusahaan monopoli tidak merugi? Kita banyak juga kan perusahaan taksi yang memonopoli di perusahaan di wilayah kota tertentu kan rugi-rugi juga. Ya kan? Jadi mitos bahwa perusahaan monopoli tidak merugi ternyata tidak berlaku. Perusahaan monopoli tidak berbeda dari perusahaan lain dalam hal biaya. Jadi dia harus membayar biaya yang dia keluarkan. Gitu. Jika perusahaan monopoli menetapkan harga terlalu tinggi atau menyediakan produk yang hanya diinginkan oleh sedikit orang, maka pendapatannya pasti kecil dari banding biaya dan akibatnya rugi. Jadi tetap sama seperti perusahaan pada umumnya. Ya, kalau masalah merugi. Berikutnya kita berbicara tentang market power dan diskriminasi harga, price discrimination. Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk menentukan harga barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual. Nah, perusahaan yang bersaing sempurna tidak memiliki kekuatan karena dia hanya sebagai price takers. Dengan kekuatan pasar, sebuah perusahaan dapat memilih untuk menentukan harga lebih banyak dan menjual lebih sedikit, atau lebih murah dan menjual lebih banyak. Dalam kondisi tertentu, sebuah perusahaan dengan kekuatan pasar dapat menekan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda untuk produk yang sama. Maka itulah yang disebut dengan diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga adalah menagih pelanggan yang berbeda dengan harga yang berbeda untuk produk yang sama. Nah, gambar 5 memberikan kupon permintaan yang mempunyai kekuatan pasar. Nah, ini. Perhatikan bahwa kupon permintaan memberitahu kita bahwa pada harga P1 sini konsumen bersedia dan mampu membeli kuantitas di Q1. Jika harganya P2 diturunkan menjadi P2, maka konsumen mampu membeli di Q2. Nah, jika perusahaan menjual pada semua orang dengan harga yang sama, katakanlah di P2, itu tidak menghasilkan uang sebanyak jika dapat membolehkan beberapa pelanggan yang mereka bersedia dan mampu membayar harga di P1 yang lebih tinggi. Gitu. Ini bisa menjual kuantitas Q1 dengan P1 dan kuantitas Q1 min Q2 dengan harga Q2. Jadi tentu akan lebih menguntungkan maksudnya kalau si perusahaan itu mampu menjual di P1 untuk pelanggan Q1 dan Q2 untuk pelanggan yang P2 gitu. Jadi itunya diskriminasi berarti ya. Gitu. Jadi
diskriminasi harga mungkin perusahaan menangkap surplus konsumen untuk dirinya sendiri, gitu. Oke. Kondisi apa yang diperlukan untuk diskriminasi harga? Nah, pertanyaannya adalah kondisi apa perusahaan monopoli akan mengenakan harga berbeda kepada pelanggan berbeda untuk produk yang sama, gitu. Ya, ada beberapa syarat. Nah, ini syaratnya. Yang pertama, perusahaan tidak bisa sebagai price takers, berarti dia harus sebagai price makers, gitu kan. Jadi harus pembuat harga, tidak bisa kalau sebagai price takers. Yang kedua, perusahaan harus dapat memisahkan pelanggan itu sesuai dengan elastisitasnya. Tadi P1 misalkan untuk yang inelastis, sedangkan P2 untuk yang lebih elastis, orang yang gitu. Kayak inelastis itu kan kayak perumahan mewah itu kan lebih inelastis, jangan-jangan. Kalau elastis misalkan perumahan perumnas misalkan, itu kan masyarakatnya lebih elastis, maka dia kasih P2 saja. Tapi kalau yang perumahan mewah bisa saja kita jual dengan harga P1, dia toh tidak peka, bukan. Yang ketiga, perusahaan harus mampu mencegah penjualan kembali, jadi tidak boleh si pelanggan P2 itu kemudian menjual kembali ke P1 dengan harga P2, kan tidak boleh. Nanti perusahaan monopol yang rugi. Oke. Contoh diskriminasi. Sebenarnya sulit ditemukan. Tapi coba kita contohkan, misalkan warga lanjut usia seringkali membayar harga yang lebih rendah daripada populasi umum, misalkan di kereta api. Jadi usia yang orang yang usianya lebih dari atau sama dengan 60 tahun, misalkan dari PT KAI Indonesia suka dapat diskon sebesar 20% per tiket yang dia mau beli. Nah, itu berarti kan ada diskriminasi harga, atau bioskop atau bis atau tempat hiburan gitu. Itu kan berarti ada diskriminasi harga. Nah, relatif mudah untuk mengidentifikasi warga usia untuk memastikan bahwa mereka tidak menjual kembali tiket kepada masyarakat umum. Nggak boleh. Atau maskapai membedakan antara penumpang kelas bisnis dengan kelas ekonomi. Itu kan juga diskriminasi harga kan. Atau penumpang yang tidak terbang pada waktu-waktu jam sibuk gitu. Jam sibuk dengan jam tidak sibuk beda harganya. Yang membeli tiket lebih awal beda dengan yang berikutnya. Yang tinggal di tempat tujuan lebih dari sehari membayar tarif lebih rendah pada penumpang bisnis gitu. Yang tidak dapat membuat reservasi terlebih dahulu berbeda dengan yang reservasi juga. Atau melakukan jam-jam sibuk juga ada diskriminasi harga. Oke, jadi relatif mudah bagi maskapai penerbangan untuk memisahkan kelas bisnis dari penumpang non-bisnis dan memastikan bahwa penumpang non-bisnis tidak menjual tiket mereka ke penumpang sebelumnya. Oke. Berikutnya contoh diskriminasi juga di perusahaan listrik. Kan memberikan diskriminasi harga juga, mengenakan tarif berbeda untuk jumlah listrik yang berbeda yang digunakan. Biasanya tarif akan menurun seiring dengan peningkatan kualitas yang dibeli. Misal, pelanggan mungkin membayar 1000 per kilowatt jam untuk 100 kilowatt pertama. Nah, tapi kalau 100 kilowatt berikutnya dia hanya dihargai dengan 900. Jadi awalnya dikasih harga 1000 per 100 kilowatt, tapi kemudian 100 kilowatt berikutnya hanya 900. Itu tarif berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Atau di PDAM juga, teman-teman. PDAM juga kan 1000 meter kubik pertama itu harganya misalkan 1000. Tapi kalau 500 meter kubik berikutnya itu hanya 850 per meter kubik. Itu kan juga diskriminasi harga. Kupon belanjaan, strategi diskon, juga itu merupakan bentuk diskriminasi harga. Oke, sekarang secara teorinya kita bahas. Bagaimana sih cara kerja diskriminasi harga? Anda lihat di sini ada dua kurva
kurva yang ini lebih elastis, lebih landai teman-teman, lihat permintaannya, dan yang ini lebih inelastis, lebih tidak peka gitu. Ini lebih elastis. Jadi tetap syarat umumnya ini harus berlaku di dua-duanya, bahwa MR-nya harus sama dengan MC. Ini MR, ini MC-nya misalkan seperti ini, sama di antara dua perusahaan. Kan satu perusahaan, satu perusahaan sama. Jadi diskriminasi harga adalah memperlakukan produk yang sama, tetapi harga berbeda untuk orang yang berbeda. Nah, jadi produknya sama, cuman harga berbeda gitu. Yang lebih elastis, lihat, MR ketemu MC kan di sini. Tarik garis ke atas menyentuh D di sini, misalkan di A, maka P-nya sebesar ini. Tapi lihat yang di sini. MR-nya kan ini. MR ketemu MC sama, MC di sini. Ini MC sama kan ya, dengan ini sama nih. MC ketemu MR kan di sini. Misalkan di E, tarik garis ke atas menyentuh D, berarti P-nya ini. Jadi teman-teman, untuk yang lebih inelastis, P-nya itu lebih tinggi. Tapi untuk yang elastis, P-nya itu lebih rendah. Lihat, P-nya kan di sini. Sedangkan yang inelastis di sini. Nah, itu berarti diskriminasi harga. Dan itu lebih menguntungkan dibanding menjual produknya yang sama dengan harga yang sama. Gitu. Itu ya. Oke, saya pikir itu, nanti baca aja referensinya, agak percepat, maaf. Saya pikir itu nanti dibaca saja bukunya ya. Oke, nah ini perbandingannya. Nah, ini saya singkat aja di sini ya. Lihat teman-teman, kalau di pasar persaingan sempurna itu kan surplus konsumen, ini surplus konsumen dengan surplus produsen kan besar. Tapi begitu di monopoli, di sini ada di monopoli, maka surplus konsumen itu diambil. Lihat, diambil ini oleh produsen, nih yang ini. Tetap ya, supaya lebih jelas, tetap bahwa untuk maksimisasi MR harus sama dengan MC. Ini MR, ini MC. Ketemunya kan di sini di titik F. Tarik garis ke atas menyentuh kurva D ini, maka muncul P ya. Oke. Oke. Berarti ini P-nya. Jadi harga jual seperti ini. Makanya ini akan diambil oleh si konsumen. Padahal awalnya kan ini produsen. Awalnya kan konsumen. Gitu. Jadi ini kan awalnya konsumen gitu. Tapi ini diambil oleh produsen. Gitu. Kemudian yang ini kemana? Nah, ini adalah dead weight loss atau bobot mati yang hilang. Inilah dead weight loss, itu artinya apa? Kayak konsekuensi yang harus ditanggung karena tidak bekerjanya sistem pasar. Jadi ini sebagai konsekuensi ya, sebagai kerugian yang harus ditanggung, kerugian karena tidak berlakunya sistem pasar. Gitu, sistem pasar. Jadi secara total konsumen rugi kalau ada monopoli karena surplusnya jadi tinggal segini teman-teman, tinggal segini nih, tinggal segitiga ini. Ini nih. Produsen dia diuntungkan karena dia mengambil sedikit atau banyak dari konsumen. Tetapi juga ada kerugian dead weight loss yang harus ditanggung. Jadi secara umum, kalau secara umum tentu rugi sebenarnya. Secara khusus yang diuntungkan adalah si produsen, yang rugi adalah konsumen. Saya pikir itu, mohon maaf saya tidak itu waktunya terlalu lama di sini. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya, atau nanti kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.